Jackson. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihat diriku dibully, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan jadikan pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala riddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waseh. Yang terhormat Romo Kiai Haji Wahid Mahfud selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kepala Pondok Pesantren Al-Huda Bapak Zainal Arifin. Dan yang saya hormati dewan-dewan direksi, terutama direksi kita sendiri Bapak Muin Siri. Dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan terkadang saya benci. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mendapatkan barokah-barokahnya. Amin. Jamaah, oh jamaah, yang semangat dong. Sholawat serta salam kita junjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah memberikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini. Nanti dulu. Saya lupa. Kalian tahu kenapa saya memakai style seperti ini? Agar terlihat seperti apa ini? Astagfirullahaladzim. Agar terlihat gagah dan nyantri, karena saya bangga menjadi santri Al-Huda. Semangat untuk Al-Huda. Semangat. Mau saya mulai atau belum ini? Ketanya. Sepertinya sebelum saya selesai bicara kok udah dibully dulu. Nanti dulu. Bulinya keri-kerian baik. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan pasal-pasal tentang akhlakul karimah dan santri. Kalian tahu akhlakul karimah? Dasar nggak punya akhlak. Saya heran sama santri-santri sekarang. Ditanya nggak tahu, taunya apa?
makan tidur, makan tidur, makan tidur. Sampai kapan kalian seperti itu? Ubahlah sifatmu itu. Yang saya bingung dengan perbedaan santri zaman dulu sampai zaman sekarang itu apa? Terletak pada hobinya. Oke, gue novel. Oke, gue novel. Kalian tahu perbedaannya? Pertama itu pada hobinya. Melas nangin wong ora tatapan. Pertama pada hobinya. Santri zaman dulu itu hobinya apa? Maknani kitab, mutalangai kitab. Lah siki zaman siki apa? Maksud nulis novel yang mendeng. Lah gua apa? Wal mar'atu bil yadi. Ngerti ora? Buka sulam taufikmu bab pasal maksiat farji. Itulah hobi-hobimu sekarang. Orang goyo berarti orang mudeng, sing goyo berarti udang nek bae. Ayo. Yang kedua terletak pada akhlaknya. Santri zaman dulu itu punya akhlak karimah yang baik. Santri zaman sekarang nggak ada akhlak. Ya contohnya sekarang, zaman dulu ada lafal assalatu wassalamu alaikum. Langsung bangun. Sama ada lafal adzan langsung bangun. Santri zaman sekarang pasti jawabannya seperti ini. Wah, tanda-tanda gue turu. Itu apa maksudnya? Kalian itu santri loh. Contohlah zaman dahulu. Santri zaman dulu itu mutalangai kitab, santri zaman sekarang kayak gitu. Kalian itu pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari atau kakek Sugiono? Masya Allah, saya kalau melihat santri zaman sekarang pengen nangis. Bukannya yang dilihat sholawatan, malah yang dilihat nyamase. Apa Jan? Dilihat nyamase. Apa itu? Masya Allah. Zaman sekarang kalau lihat saya mendingan orang sama andeng ya gitu. Aku orang kayak gue. Tapi yang saya banggain dari santri zaman sekarang itu apa? Masya Allah mas, jangan bawa-bawa novel. Ini baru pengajian. Novel itu bukan pengajian. Kalau kalian ingin baca novel saya, nggak sombong sih, tapi novelnya benar-benar bagus loh. Itu iklan. Tapi yang saya sangat bingungkan sekarang itu, tapi yang menjadi kebanggaan santri zaman sekarang itu apa? Keberaniannya. Tapi yang saya nggak setuju itu keberanian saat pagi-pagi, saat diuprak. Bukannya berterima kasih, malah bilang kayak gini, mentang-mentang jadi pengurus bangunin orang sembarangan. Coba apa iklan kita dibilangin, coba pengurusnya bilang baru jadi santri nantang dulu apa? Coba itu apa? Zaman santri zaman now ini ada. Insya Allah
Seharusnya kalian itu kalau dioprak itu terima kasih, bukan nantang gelut. Kemarin saya nguprak, namanya siapa ya? Nggak sebut merek. Kasihan orangnya. Saya uprak, wah apa ya bre? Hah? Orang ngerti kesel apa? Padahal dioprak apik-apik, malah jawabannya kayak ngelarani hati mas, atas amplop, awakku cilik kok disamplop. Dan kepriwe? Jajal kok jadi aku nguprak, dikon nguprak kon Pak Maulana. Bang. Cek malah nyeleleki jen. Malah ngapa nguprak caper apa? Cari perkara bahaya kowe. Coba kayak gitu, bayangin coba. Makanya bersyukurlah kepada kalian yang mempunyai badan gede. Disuruh nguprak yang nguprak, biarkan badan kecil yang nggak nguprak. Tapi saya terkadang iri, kenapa orang itu ada yang kecil ada yang gede. Itu yang gede itu makannya apa? Dikasih makan vitamin atau apa itu? Masya Allah mas. Tapi yang saya sekarang menjadi perbincangan itu apa? Masya Allah mas, jangan sebut-sebut novel lagi mas. Kalau kalian ingin baca itu tinggal ke kompleks bawah, pasti nggak saya pinjemin. Yang menjadi perbincangan sekarang adalah anak-anaknya sekarang kok kayak gitu ya. Padahal pondok itu membuat peraturan itu benar, contohnya nggak boleh keluar. Kalian malah demo ditulisin, Pak kami ingin pulang, mohon pulangkan. Coba itu apa coba? Kami habis kayak gitu kalian bilang ini salah mungkin. Itu maksudnya apa coba? Dia yang direksi membuat peraturan itu yang melindungi kita dari corona, agar kita terhindar dari corona. Memang kita itu tidak boleh takut kepada corona. Kenapa? Kenapa ayo? Kenapa ayo? Karena kita itu alumni 2012. Hah? Nggak tahu? Budet ya. Kalian pernah merasakan yang namanya kiamat? Kiamat 2012 loh, kalian lihat aja, cari kiamat 2012 di Google pasti nemuin yang namanya gunung meledak. Kalian sekarang udah waktu berapa ini? Yang kalian harus syukuri itu apa? Kalian harus bangga di pondok. Kalian di pondok itu diajari apa itu? Alas novel. Kalian itu dibelajarin akhlak dan dibelajarin ilmu. Sekarang saya mau serius aja, jangan tertawa. Kalau ada yang tertawa, enggak saya apa-apain. Kalian itu belajarin ilmu sama pondok kok kalian gak pernah yang namanya nurutin peraturan pondok. Disuruh tetap physical distancing di pondok, kalian masih kabur lewat situ lewat sana. Coba saya baru bilang saya mau serius.
Ya, karena waktunya mungkin sudah 5 menit. Wes lah. Wes orang apa-apa mbok sing arep diceritakno saka aku. Nyanyi apa Jan? Nyanyi apa? Aku dadi santri ki ya kudu bangga tenan siki aku tak nudokno. Mare napa? Dheweke wis dijamin. Pertama, insya Allah dijamin mlebu surga. Keloro oleh bojo ayu. Ketelu dhewek dijamin insya Allah kabeh keluarga berbagi 2 istri mana cukup. Yang ketiga itu kalau kita udah lulus dari pondok kita pasti bisa kuliah di UGM, Universitas Golek Mertua. Insya Allah dapat. Makanya jadi santri itu harus bangga. Kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pondok. Mungkin hanya itu nasihat dari saya. Kurang lagi ya. Kurang apa guys? Tak jelasno alat yang apik. Sing kae yo wis alakku karena alak apik. Sing tentang santri yo kaya perbedaan santri zaman now karo zaman off. Lah iki kurang apa meneng? Kurang ajar piye modlo. Nanya apa? Aku orang wani lah. Maren aku wingi aku terus dilabrak nang bocah ae. Ngerti teko-teko. Dan kowe ngapa nggo jenengku, he? Aku wis ora wani nggo kowe. Pertama, aku sing mari ora wani. Aku ya walaupun santri, ketane ora sing mau tak omongno ora berfungsi nang aku. Keprejen. Aku nembak ping 5, ternyata ditolak kabeh, Jan. Bergumul pada zaman siki pengen apa, tapi aku ya ora pengen pacaran. Fokus ngaji, fokus sekolah, fokus gawe novel dadi novelis. Mungkin hanya itu. Apa jangan mengikie ngasuh dan tidur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kupat kecemplung santan sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.